Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Bos Resto Channel guys. Di sini Bos Resto akan membahas mengenai pengalaman kegagalan Bos Resto dalam membuka rumah makan atau restoran. Stay tune ya guys ya. Ikuti pengalaman kegagalan ini dan akan banyak manfaat dan learning point dari video vlog kali ini. Ya jadi guys, Bose memiliki pengalaman kegagalan dalam mengelola rumah makan atau restoran guys ya. Sudah mungkin di beberapa vlog sebelumnya Bose menyampaikan bahwa Bose juga pernah gagal. Jadi selama 16 tahun Bose mengelola rumah makan ini, Bose itu 2 kali mengalami kegagalan dalam membuka rumah makan. Dan kegagalan itu cukup pahit ya guys ya. Itu sangat menyesekkan lah ya, iya, karena sebuah rumah makan yang sudah direncanakan gitu dan akan diharapkan secara matang, tapi ternyata tetap saja gagal. Namun demikian Bose tidak perlu menyesal. Itu dijadikan sebuah pelajaran dan menjadikan Bose lebih berhati-hati lagi dalam membuka sebuah rumah makan. Sejarah kegagalan rumah makan Bose itu dimulai pada tahun 2006 ya guys ya. Pada 2006 waktu itu Bose membuka rumah makan patungan, yaitu Bose bertiga, ada partneran 3. Jadi Bose dan 2 orang teman yang lain lagi. Kemudian cooknya atau chefnya itu ada teman Bose. Jadi Bose bukan cook, Bose tidak bisa masak ya, pengetahuan masak juga kurang baik waktu itu. Bose hanya punya modal, kemudian Bose memberikan modal kepada teman itu. Jadi Bose dan 1 orang teman memberikan modal kepada 1 teman lainnya ya. Sedangkan tempat yang mencarikan itu Bose dan teman yang kedua ini. Jadi Bose yang 1 dan 2 itu saya dan teman Bose itu kami sebagai pemberi modal dan juga penyedia tempat. Sedangkan 1 teman yang lain itu sebagai tukang masaknya atau yang mengelola rumah makannya. Waktu itu Bose mengusung konsep ini ya, nasi goreng Jawa. Jadi menjual ala-ala nasi goreng Jawa, dan lokasi rumah makan yang pertama itu di Aceh. Ya bentuknya rumah makan guys, karena ini lebih sederhana karena diawali oleh 1 orang saja waktu itu, yaitu partner Bose yang nomor 3. Waktu itu sudah sepakat ya ketika mau membuka bahwa pembagian tugas dan perannya adalah untuk bagian operasional langsungnya itu partner Bose yang nomor 3 itu dia yang bisa masak. Namun demikian segala peralatan, bahan baku dan keuangan itu dikelola oleh Bose dan teman Bose 1 lagi. Seiring berjalannya waktu guys, itu dalam sebulan itu bagus ya, trennya bagus. Nasi goreng Jawa waktu itu masih sangat jarang sekali ada di Aceh ya, kebanyakan nasi goreng Aceh. Jadi nasi goreng ala Jawa itu belum banyak yang membukanya gitu ya, atau membuatnya atau menjualnya. Jadi waktu itu cukup bagus trennya. Sedangkan banyak juga waktu itu tahun 2006 itu kan banyak mungkin NGO atau tenaga dari LSM itu kan di Jawa itu kan datang ya, karena pasca tsunami di Aceh. Itu banyak sekali orang Jawa yang kangen masakan Jawa. Dan itu Bose ambil pangsa pasar itu ya, targetnya itu. Ya tadi itu intinya bagus, baik, terlihat ramai setiap hari dan habis ya, dagangannya itu selalu habis. Gitu. Namun demikian permasalahan terjadi itu ketika akhir bulan, ketika hitung-hitungan guys, itu ternyata duitnya nggak ada. Jadi duitnya nggak ada, hanya tersisa lagi untuk belanja. Nah ketika ditanyakan, kami kemudian mengadakan rapat kan biasa gitu. Ketika kami mengadakan rapat itu ada sih catatan dari partner nomor 3, tapi catatannya amburadul guys, coret-coretan. Dengan dia sendiri suruh membaca lagi, ya dia juga bingung. Ya intinya seperti itu. Ya itu sebuah permasalahan guys, rumah makannya ramai tapi kenapa kok duitnya nggak ada. Nah itu jadi permasalahan. Ya kemudian kami seingat Bose itu ya, untuk bulan kedua kita masih juga membiarkan lagi usaha kami berjalan, dan lagi-lagi ya sama kejadiannya. Jadi tidak keuangannya tidak jelas lagi gitu.
Ya, akhirnya kami menekan partner saya dan partner yang kedua itu menekan partner yang ketiga sebagai pelaksana bisnis gitu. Dan dia nampaknya tidak terima gitu. Jadi kalau menurut versi dia, namanya kerjasama itu harus saling percaya. Menurut versi bosnya dan temannya satu lagi, bahwa bisnis itu semua harus accountable, artinya harus semua ada pertanggungjawabannya. Nah, dia nampaknya tidak terima dengan hal itu dan dia bilang resign dari kerjasama kami. Ya, jadilah usaha kami yang pertama itu gagal ya guys ya. Bubarlah kami. Ya, intinya begitu, bubar jalan. Akhirnya saya dengar yang partner nomor 3 itu buka nasi goreng sendiri juga ternyata gitu loh dia, tapi tidak di tempat kami dan tidak kerjasama dengan kami. Sedangkan saya kemudian dan teman saya melanjutkan kerjasama untuk membuka menu yang lain. Ya, itu nanti ada mungkin video vlog tersendiri ya bagian perjalanan bisnis Resto Bose dari awal sampai dengan sekarang. Nah, itu kegagalan yang pertama guys. Kemudian kegagalan yang kedua itu terjadi ketika sekitar tahun berapa ya? 2015 mungkin ya, sekitar 2015 itu Bose Resto itu memiliki impian ya untuk membuka sebuah rumah makan yang berkonsep jualan mie bakso itu dan es. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Dulu kami bermimpi ingin memiliki sebuah restoran mie ya, mie bakso dan es yang nikmat gitu. Kami bermimpi seperti itu, maka kami mencoba untuk belajar mencari resep-resep terbaik gitu. Kemudian sampai kami menyekolahkan pegawai kami untuk belajar di suatu penjual mie bakso yang terkenal ya di kota Bandung waktu itu. Hingga intinya sudah bisa membuat mie yang enak dan juga termasuk esnya enak itu. Nah, kemudian dengan percaya diri kami membuka rumah makan restoran ya, konsepnya sudah lebih modern, dikelola dengan cukup profesional, membuka restoran di kota Magelang. Jadi kami waktu itu cukup berani guys, kami membeli sebuah rumah ya di pinggir jalan ya, bukan jalan utama tapi itu sudah termasuk jalan ramai juga di kota Magelang. Kami membeli unit di situ ya, kemudian kami mengkreditnya. Kami merenovasi, kemudian kami membuka bisnis mie ayam bakso, termasuk ya mie bakso, mie ayam gitu ya, terus es gitu. Kalau soal rasa, harga, penampilan, insya Allah lah ya, kami bersaing ya guys ya. Dan menurut orang-orang yang datang juga enak gitu ya, dan sudah mulai ada pelanggan. Namun demikian, resto tersebut tidak berjalan dengan mulus guys. Ya, jadi waktu itu jujur aja Bose kan waktu itu tugasnya di Bandung, dengan partner Bose itu ada di Magelang, dan mungkin yang lebih banyak datang itu adalah Bose dan keluarganya. Ya, intinya begitu ya. Jadi itu Bose dan keluarganya. Bose yang satunya lagi ya, bukan Bose Resto ini, tapi teman Bose yang satunya, kan berpartner berdua kan guys. Ini yang melanjutkan kerjasama yang dari Aceh itu kan tinggal berdua. Nah, kami melanjutkannya termasuk dengan membuka yang di Magelang itu. Ya, singkat cerita sudah berjalan 2 tahunan itu tidak menunjukkan hasil yang bagus, dan ketika menginjak 3 tahun itu stagnan ya, pelanggan hanya 1-2 bahkan minus terus tiap bulan, sehingga kami kemudian menutupnya. Tuh guys, jadi itulah 2 pengalaman Bose mengelola atau membuka rumah makan dan resto. Nah, dari 2 kali kegagalan tersebut Bose mengambil beberapa pelajaran ya guys, yang Bose akan share di sini. Pelajaran yang pertama bahwa yang namanya usaha resto itu, ketika usaha patungan atau kerjasama banyak orang, itu tentu nanti risiko perpecahannya juga akan semakin banyak ya. Di pelajaran yang pertama itu yang terjadi, bahwa ketika semakin banyak orang yang terlibat dalam menjalankan bisnis resto itu, kemungkinan perpecahannya itu akan semakin banyak. Kemudian yang kedua,
adalah tentang pentingnya suatu kerjasama bisnis itu hitam di atas putih. Jadi ketika kita misalkan memulai kerjasama dengan orang lain atau pihak lain, kita harus memastikan bahwa kerjasama tersebut itu sudah disepakati di dalam bentuk tulisan ya, tertulis hitam di atas putih gitu. Jadi ada kerjasamanya udah jelas, hak dan kewajibannya itu sudah jelas. Itu penting ya guys ya, untuk mengantisipasi nanti kalau terjadi hal-hal atau perselisihan di kemudian hari, sudah jelas bagaimana jalan penyelesaiannya atau pemecahannya, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan ini guys, yang ketiga ya, ini dari tutupnya atau gagalnya bisnis resto yang pertama. Jadi masih itu. Yang ketiga pelajarannya adalah kalau kita akan mengelola sebuah bisnis kuliner apapun itu, sebaiknya kita tahu dasar-dasar operasional dari bisnis tersebut. Itu. Nah, misalkan dalam hal Bose tadi, ketika Bose membuka rumah makan nasi goreng Jawa ya, nasi goreng ala Jawa itu ala Jogja. Kemudian Bose itu tidak suka nasi goreng waktu itu. Bose juga tidak tahu proses-proses membuat nasi goreng, kemudian bagaimana juga harga-harganya. Itu Bose tanda kutip buta dalam hal itu. Jadi Bose kurang memahami dan mengetahui tentang bisnis Bose waktu itu. Itu pelajaran yang ketiga guys ya. Kemudian untuk tutupnya resto Bose yang nomor 2, itu ada pelajaran yang berikutnya guys. Jadi yang pertama itu ya, itu kalau tutupnya Bose buka mie ayam, bakso dan es campur, itu adalah yang pertama, Bose terlalu percaya diri ya. Bose sudah mengelola waktu itu beberapa rumah makan, sudah berhasil. Kemudian ketika Bose membuka resto yang lain, Bose sudah percaya diri. Ternyata ilmu Bose kurang guys. Bose sudah, padahal mie ayamnya itu enak ya, mie-nya enak, kemudian baksonya enak dan sehat dan harga bersaing, tapi itu ternyata tidak cukup guys ya. Membuka sebuah rumah makan itu tidak hanya cukup dengan percaya diri supaya kita merasa enak, tapi ada hal-hal lain yang perlu dipelajari lagi ya, termasuk adalah persaingan di lingkungan sekitar ya. Yaitu poin yang berikutnya guys. Jadi yang poin kedua dari kegagalan resto kedua itu adalah tentang persaingan bisnis pangsa pasar penyuka mie ayam bakso di kota Magelang waktu itu sudah ketat guys. Itu ada mie Jakarta, kemudian ada mie ayam dari khas Wonogiri, kemudian mie ayam bakso lain-lain banyak sekali di situ, dan Bose masuk ke situ gitu dengan segmen yang mungkin sama dengan mereka. Jadi Bose adalah follower gitu ya. Mungkin sedangkan di kota Magelang itu sudah ada legend. Nah, ini juga berat guys untuk menyanyi legend itu. Ya, itu yang kedua, poin yang kedua. Kalau untuk poin yang ketiga guys. Poin yang ketiga yang Bose ambil pelajaran darinya itu adalah kalau rumah makan itu kita bisa evaluasi itu paling lama 3 tahun guys. Malu menurut Bose begitu. Jadi waktu itu Bose selama 3 tahun atau lebih sedikit itu ternyata belum ada penampakan yang berarti guys ya. Pelanggan cuma 1-2, jadi kurang terlihat ada penambahan secara signifikan. Nah akhirnya ya sudah, setelah 3 tahun lebih seingat Bose itu, ya saatnya kemudian kita mengambil sebuah keputusan dan kita tanda kutip menyerah ya. Itu harusnya sih melakukan inovasi guys. Itu yang tidak Bose lakukan. Itu menjadi poin keempat, bahwa Bose tidak melakukan inovasi. Itu poin yang keempat. Harusnya Bose melakukan inovasi mengenai restorannya Bose waktu itu, entah menunya, entah pemasaran dan sebagainya, tapi Bose stuck di situ ya. Dan kebetulan memang Bose tidak tungguin ya resto itu, jadi dijalankan secara remote jauh. Jadi belum berdiri tapi sudah remote jauh. Nah, itu poin yang kelima ya. Jadi poin kelima adalah kalau kita mau buka sebuah rumah makan baru, resto baru atau cabang baru, sebaiknya harus kita pegang terlebih dahulu guys. Ya, kita pegang langsung terlebih dahulu sampai betul-betul settle, baru kita lepaskan. Ya, ibaratnya begitu. Ibaratnya kalau sudah bisa berdiri sendiri atau berjalan, dia baru kita lepaskan.
Jangan tiba-tiba langsung kita pasrahkan ke orang untuk menjalankannya, tidak bisa seperti itu. Ya, itu pengalaman Bose guys, kegagalan-kegagalan Bose, dan menjadikan Bose menjadi lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam membuka resto-resto baru lagi. Ya, maka dari itu maka di video vlog yang lain kan Bose 16 tahun hanya punya 6. Ya betul, karena Bose lebih berhati-hati dalam membuka restoran dan sudah mengambil pelajaran dari kegagalan 2 resto Bose tersebut. Jadi mungkin itu saja guys ya. Tadi pelajarannya itu macam-macam guys ya. Dari yang pertama itu adalah tentang Yang pertama itu adalah semakin banyak kerjasama dengan orang untuk menjalankan sebuah bisnis kuliner, maka resiko perpecahan dan bubar makin besar. Yang kedua itu adalah mengenai hitam di atas putih ya guys, tentang kerjasama bisnis kuliner. Yang ketiga itu adalah pemahaman dasar sebuah bisnis kuliner kita harus punya guys. Kalau kita tidak suka tentang kuliner ya jangan bisnis kuliner, bisnis apa yang kita sukai saja gitu. Dan kita harus bersedia untuk belajar mengenai bidang tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan rasa percaya diri yang berlebih guys. Merasa masakan kita yang kita jual itu enak, makanya kita terlalu percaya diri, itu tidak boleh. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, kita harus berinovasi guys. Menurut Bose sekitar 6 bulan atau 1 tahun berjalan itu ya, itu selalu evaluasi. Kalau Bose setiap 6 bulan evaluasi apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dirubah ya. Itu yang kelima. Untuk yang keenam guys, pelajaran yang berikutnya itu adalah bahwa setiap resto itu harus mengenali persaingan di lingkungan sekelilingnya ya. Jadi kalau kita membuat sebuah rumah makan atau restoran, kita harus mengenali dulu siapa pemain lama yang sudah ada di situ. Dan kita tiba-tiba datang dengan konsep yang sama atau mirip, dengan harga sama atau mirip, kita datang. Jadi itu sudah ada beberapa pemain besar di situ yang mungkin lebih terkenal dan lebih melegenda daripada kita. Itu perjuangannya lebih berat guys ya. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7 guys, itu pelajarannya Bose dapat itu adalah bahwa setiap kita membuka sebuah rumah makan baru, resto baru, atau bisnis kuliner baru, sebaiknya kita pegang sendiri dulu guys ya. Kita pegang sendiri dulu sampai betul-betul dia bisa mandiri, sampai betul dia bisa menghasilkan ya, untuk menutupi operasional, untuk berkembang ke depan gitu ya. Itu harus dilakukan terlebih dahulu oleh langsung ownernya atau betul-betul orang yang sudah ahli di bidang kita itu ya, baru kemudian kita lepaskan. Jadi jangan langsung tiba-tiba membuka dan dipasrahkan ke orang gitu ya. Orang yang membuka itu orang lain, pegawai kita atau suruh, itu jangan begitu guys ya. Itulah 7 pelajaran dalam berbisnis kuliner versi Bose. Semoga ada manfaatnya guys ya, dan semoga bisa memberi gambaran bagi Anda yang akan memulai usaha resto atau Anda sedang mengelola resto. Salam sehat selalu. Jika ada saran, masukan, komentar, kritik, silahkan diisi di kolom komentar ya. Dan jika memang channel ini bagus, silahkan pencet tanda jempolnya dan subscribe jika Anda ingin selalu mengikuti video vlog-vlog dari Bose Resto Channel, tempat sharing Bose Resto 16 tahun mengelola bisnis kuliner. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video vlog selanjutnya. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madang.